Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan.
Para murid menyaut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagikan roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid itu membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara, saudaraku seiman dalam Kristus, peristiwa yang kita dengarkan dalam Injil hari ini menggetarkan suasana atas hati Yesus melihat orang-orang yang mengikuti dan sepertinya mereka harus diberi sesuatu. Beberapa disembuhkan dan Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Inilah panggilan. Yesus juga mengalami getar-getar itu. Kalau kita juga digerakkan untuk berbuat sesuatu bagi sesama, itu panggilan. Maka bagaimana kita senantiasa punya hati untuk terbuka bagi sesama kita yang sakit, lemah, miskin, lebih-lebih di masa pandemi ini. Gerakan hati Yesus menggerakkan murid-muridnya untuk berbuat sesuatu. Memang tidak mungkin memberi makan 5.000 orang dengan apa yang, tapi lihat apa yang ada padamu. Mereka rupanya bawa sesuatu. Biasanya orang kalau pergi bawa sesuatu, kan? Di mana mereka berbagi dan Yesus memberkati, cukup untuk banyak orang itu. Maka mari kita mohon rahmat agar kita diberi semangat yang sama dalam menghadapi realitas hidup, dalam keluarga atau di masyarakat kita. Kesediaan untuk berbagi bersama Yesus, ya, menumbuh kembangkan persekutuan atau kebersamaan kita lebih-lebih di masa pandemi ini. Dalam versi lain ada 5 roti dan 2 ikan. Ya. 5 roti dan 2 ikan. Sekolah minggu dia. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ini versi yang lain. Ya. Cerita penggandaan roti itu. Maka kita mau berbagi, rahmat Allah dicurahkan kepada kita semua. Hari ini kita memperingati Beato, Dionysius dan teman-teman, dan Redemptus yang punya semangat misi di tanah air Indonesia. Kesediaan mereka berkorban. Nah, ini pengorbanan ini acap kali ya langka. Semoga kita sebagai bangsa Indonesia yang punya semangat toleransi, ya, memberi harapan. Nah, ini ya, mau berkorban dalam kebersamaan di masa pandemi ini. Semoga pandemi segera berlalu. Apakah kita mau bekerja sama dengan pemerintah ya untuk ya nyatakan menjaga prokes. Nanti ya diperkirakan akhir Desember ini ada gelombang sesuatu ya. Ya, pemerintah mengingatkan kita apakah kita mau bekerja sama dengan pemerintah untuk level 3 PPKM. Nah, misalkan harus dilaksanakan, kita taati demikian sehingga badai atau pandemi yang kita alami ini segera berlalu dengan baik, karena kita mau bekerja sama dalam kebersamaan kita. Berkatalah menyertai kita semua.